Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. So kasih yang terbaik, walaupun kita di rumah aja tapi pastikan kamu berikan yang terbaik, posisi yang terbaik, hati yang terbaik. Amin. Hari ini buat Tuhan, amin. Amin. Woo. Semua boleh tepuk tangan di atas sebelah kita, amin. Haleluya Tuhan. Berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku Tuhan, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semuanya, semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam hidupku, dan menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Come on semuanya. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Bila Kau di sisiku Tuhan, sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Katakan bila Kau di sisiku, pada
siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Bila Kau di sisiku Tuhan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam. beri sorak-sorak yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Yes, Yesus. Wow, kita percaya Tuhan selalu ada di sisi kita, amin. Amin Tuhan. Yuk mari hari ini kita mau sama-sama tundukin kepala kita sebentar aja. Kita mau sama-sama tenangin diri kita mau sama-sama tenangin hati kita. Ini waktunya kita ambil waktu sebentar untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Mari sama-sama sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kau Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kau mulia dan Kau ajaib. Kami muliakan Engkau. Biar hati kami terus menjadi haus dan lapar akan Tuhan. Di masa-masa saat ini Tuhan, bahkan di bulan Desember ini Tuhan, di tahun 2020 kami mengerti penyertaan Tuhan gak pernah gagal dalam kehidupan kami. Apapun musim hidup kami, tapi kami mau bilang Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami. Tuhan tetap beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebab hari ini kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Mari sembah Dia, kita mau angkat tangan, kita mau sembah Dia. Oh, jika Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Mari katakan lagu ini. Segalanya lebih dalam
memujikan nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya. Kami mau terus memuji-muji Engkau. Bahkan di saat gak ada satu orang pun yang bersama-sama dengan kami. Tapi kami mau tetap berkata, kami mau tetap memuji Tuhan. Yes. Mulut kami akan terus menyeru-nyerukan nama Tuhan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran Thank you. Thank you for everything. Kau Allah yang sungguh-sungguh baik Tuhan. Kami sangat ucap syukur Tuhan. Selama tahun 2020 kami bisa melewati dengan kaki yang teguh, dengan hati yang masih tertuju kepada Tuhan. Thank you kalau kami masih ngelewatin masa-masa sulit ini Tuhan. Thank you buat semuanya Tuhan. Kami akan selalu belajar setia sama Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau terus serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Kami hanyalah anak-anak Tuhan. Teman-teman, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak buat mengingat kebaikan-Nya Tuhan. Hanya Tuhan sama anak-anaknya. Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami gak bisa berdiri sampai hari ini kalau bukan tanpa Tuhan. Teman-teman, kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan yang sangat-sangat baik buat kehidupan kami. Oh
Engkaulah Bapa yang mengenal hati kami lebih dalam Tuhan, lebih dari siapapun Tuhan. Kau Allah yang mengenal kami lebih dari siapapun Tuhan, karena kami adalah anak-Nya Tuhan. Kami mau belajar setia sama Tuhan, kami mau belajar berserah sama Tuhan, karena kami percaya di dalam Tuhan pasti ada kemenangan Tuhan. Ajar kami buat nyerahin hidup kami sepenuhnya ke hadapan-Nya Tuhan. Thank you Lord. Haleluya Tuhan. Yuk teman-teman, kita nyanyikan lagu ini dengan bareng-bareng. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. yes Tuhan. Ajar kami buat setia sama Tuhan, sama hati hidup kami Tuhan. Tak peduli. Tak pernah Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan
Mari teman-teman kita sembah Tuhan. Kita bawa pujian penyembahan kita ke hadapan-Nya Tuhan. Kau Tuhan yang baik, Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang setia. Thank you Lord. Ajar kami buat selalu setia sama Tuhan. Mau apapun pergumulannya, mau apapun masalahnya Tuhan. Ajar kami buat selalu setia sama Tuhan sampai akhir. Ajar kami Tuhan buat menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Nya Tuhan, untuk belajar percaya sama Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Mari teman-teman kita bawakan sekali lagi lagu ini. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir. Kini aku percaya
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami masih boleh memuji menyembah Tuhan. Biarkan spirit kami tetap sama Tuhan. Biarkan kami boleh terus punya spirit yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Biarkan kami boleh terus punya roh yang menyala-nyala dan berapi-api untuk memuji menyembah Tuhan. Bukan cuma sekedar hari Minggu aja, tapi setiap hari, setiap nafas kami mau terus ada dekat Tuhan. Kami mau terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau udah baik banget sama setiap kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, biar kami boleh semakin serupa dengan Tuhan. Kami boleh semakin belajar dan mengenal Tuhan lebih-lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, di dalam bulan Desember ini kita masih di dalam tema Amazing Grace. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi setiap kita di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, karena dari kepenuhannya, nya di sini adalah tentunya Yesus Kristus. Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, hanya melalui Tuhan Yesuslah, saudara dan saya, kita boleh menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kehidupan kita telah ditebus dari kutuk akibat dosa. Kehidupan kita telah ditebus dari kebinasaan api neraka, sehingga setiap kita boleh menjadi anak-anaknya, menjadi ahli waris kerajaan Allah, dan melalui Yesus Kristus kita boleh menerima kasih karunia demi kasih karunia. Salah satunya tentunya adalah kehidupan yang kekal, keselamatan yang kita peroleh daripada Kristus Yesus Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, melalui Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
kita memperoleh kasih karunia, yaitu adalah keselamatan, hidup yang kekal. Tetapi saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 27 dikatakan dengan sangat jelas bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan bukan hanya keselamatan, hidup yang kekal. Dikatakan demikian, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Artinya adalah apa, saudara? Segala sesuatu yang baik yang ada di dalam diri saudara dan saya, apapun itu, kesehatan, kerukunan dalam rumah tangga, kebahagiaan, harta, atau bahkan perlindungan, bahkan segala sesuatu yang saudara boleh kecap di dunia ini, segala yang baik, itu adalah berasal daripada Tuhan, pemberian yang daripada Allah, yang kita kenal namanya adalah kasih karunia. Saudara, tentunya semuanya kasih karunia demi kasih karunia ini yang kita harus ingat, saudara, semuanya yang kita terima sumbernya adalah dari Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Segala yang baik itu berasal daripada Tuhan. Saudara, Pak Santo pernah berbicara begini, saudara, ditulis di dalam chat di Daily Hope, renungan harian dari gereja kita, House of Prayer. Saudara, dikatakan demikian, bahwa segala sesuatu yang baik yang saya terima bukan karena saya baik, tapi karena Tuhan Yesus baik. Saudara, karena kebaikan daripada Tuhan Yesuslah, saudara dan saya, kita boleh menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, mari kita lihat kembali di dalam Yohanes 1 ayat 16. Dikatakan, saya ulang sekali lagi, karena dari kepenuhan daripada Yesus Kristus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apa artinya kalimat kasih karunia demi kasih karunia? Arti yang pertama tentunya adalah bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan itu berganti hari selalu baru, saudara. Seperti kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dikatakan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Indah sekali, saudara. Betapa indahnya kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan bagi kita sebagai anak-anaknya. Haleluya. Saudara, pengertian yang kedua dari kasih karunia demi kasih karunia, itu juga adalah berbicara kasih karunia yang ditambah-tambahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam ilustrasi yang Tuhan berikan mengenai kisah anak bungsu, dikatakan ketika si anak bungsu ini kembali kepada bapaknya, lalu bapaknya itu menyambut, saudara, gambaran daripada penerimaan Kristus, Yesus Tuhan, bagi setiap kita, yang diberikan dengan cuma-cuma. Saudara, dikatakan ketika si anak bungsu ini kembali, maka si sang bapa memberikan kasih karunia demi kasih karunia kepada si anak bungsu. Di dalam ayat Alkitab dikatakan bahwa si sang bapa memberikan jubah yang baru. Bukan hanya berhenti sampai di situ. Cincin yang baru, sepatu yang baru, kasut yang baru, serta bahkan, saudara, sang bapa mengadakan sebuah pesta perjamuan yang besar untuk si anak bungsu ini yang telah kembali kepada dia. Saudara, itulah pengertian daripada kasih karunia demi kasih karunia. Saya yakin, saudara, setiap orang rindu mengalami hal demikian. Hidupnya dipenuhi oleh kasih karunia demi kasih karunia. Segala hal yang baik yang diberikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus
dalam kehidupan pribadinya. Saudara, tetapi dikatakan dalam Ibrani pasal 6 ayat 7 sampai ke 8. Dikatakan demikian. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita, anak-anaknya, bukan hanya untuk dinikmati dirinya sendiri saja. Oleh karena itu, Paulus sempat berkata demikian di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, Paulus sangat menyadari bahwa kasih karunia yang dia terima daripada Tuhan adalah untuk memampukan dia bekerja lebih giat. Pertanyaannya adalah, apa sih yang Paulus itu kerjakan yang dikatakan dia bekerja lebih giat? Saudara, yang Paulus kerjakan adalah dia menyelesaikan amanat agung. Paulus mengerti bahwa kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus di dalam hidupnya adalah untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Paulus, dia memberitakan kabar baik, dia menceritakan mengenai kebaikan Kristus, pribadi Tuhan Yesus, dia melayani Tuhan, dan juga dia melayani orang-orang di sekitarnya. Saudara, dengan tujuan agar sebanyak mungkin jiwa-jiwa diselamatkan bagi kerajaan Allah, bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini saya juga mau mengajak setiap kita bersama-sama, saudara dan saya tentunya, kita bersama-sama menyadari dan terus mengingat bahwa kasih karunia, segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apapun bentuknya di dalam kehidupan setiap kita, yang saudara nikmati saat ini, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri masing-masing. Bukan, saudara. Tetapi Tuhan Yesus memberikan pada kita, untuk kita agar dapat mampu menyelesaikan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Untuk kita memberitakan kabar baik, untuk kita menceritakan tentang Tuhan, melayani Tuhan dan melayani sesama, agar sebanyak mungkin jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Saudara, sesungguhnya ketika kita dipercaya Tuhan untuk terlibat di dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, itu adalah privilege, itu adalah sebuah kasih karunia, sebuah keistimewaan yang lain yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, jangan saudara berpikir negatif tentang Tuhan. Yang mungkin ada orang-orang yang berpikir seperti ini. Oh, jadi ternyata kalau Tuhan itu memberikan kasih karunia dalam kehidupan saya, itu karena Tuhan ada punya agenda, karena Tuhan punya kemauan, karena Tuhan mau memanfaatkan hidup saya. No, saudara, bukan. Tolong dengar baik. Sesungguhnya tanpa diri saudara dan saya pun, Tuhan Yesus dapat menyelesaikan amanat agungnya di dunia ini melalui gerejanya. Ya, tanpa saudara dan saya, amanat agung Tuhan Yesus pasti dapat diselesaikan oleh Tuhan melalui gerejanya. Jadi saudara, kalau Tuhan mau melibatkan saudara dan saya
untuk menyelesaikan amanat agung, itu adalah sebuah kepercayaan. Itu adalah sebuah privilege. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Siapa kita ini, saudara? Siapa kita sesungguhnya? Tetapi di dalam segala kekurangan yang ada, di dalam segala keterbatasan yang ada, Tuhan mau menjadikan kita sebagai mitra kerjanya untuk terlibat di dalam menyelesaikan amanat agung. Saudara, saya mau ajak setiap kita, mari responi itu. Syukuri hal itu. Jadi saudara, hal ini yang perlu kita ingat. Gunakan kasih karunia yang Tuhan berikan untuk menyelesaikan amanat agung, agar sebanyak mungkin jiwa diselamatkan bagi kerajaan Allah, bagi Tuhan. Amin saudara. Mari saudara, gunakan itu. Gunakan kasih karunia yang ada. Mulai aktif, gunakan. Jangan didiamkan, jangan disimpan. Segala sesuatu yang ada, jangan disimpan. Mulai pakai itu, mulai gunakan itu. Waktu, harta, talenta, segala kemampuan, kesehatan, kekuatan, apapun yang ada, mulai gunakan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin saudara. Mari mulai hari ini kita lakukan bersama-sama. Nah saudara, untuk selanjutnya saya mau ajak untuk kita melihat bagaimana agar setiap kita dapat menerima kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Yang pertama adalah saudara, yang itu agar setiap orang dapat menerima kasih karunia yang Tuhan Yesus sudah berikan. Yang pertama adalah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Efesus 2 ayat yang ke-8 dalam terjemahan VMD dikatakan demikian. Maksudku, kamu diselamatkan oleh anugerah, dan kamu menerima anugerah itu oleh iman. Kamu tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri. Itu adalah pemberian dari Allah. Saudara, untuk setiap orang dapat menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apakah bisa setiap orang? Ya, setiap orang bisa. Siapapun dia dan dimanapun dia berada, dia bisa menerima kasih karunia. Caranya bagaimana? Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat dan Dia adalah Tuhan. Saudara, kalau ada di hari ini, di antara saudara yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah pada saat ini, baik secara live streaming atau juga melalui rekaman khotbah, dan saudara belum pernah mengambil keputusan menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ambil keputusan itu. Terimalah Dia, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sehingga kehidupan saudara menerima dan dipenuhi oleh kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Saudara, yang dikatakan yang lain, yang kedua adalah bagaimana agar seseorang dapat menerima kasih karunia demi kasih karunia dalam hidupnya. Yang kedua adalah kembali kepada Tuhan. Ya, datang kembali kepada Tuhan. Seperti tadi kisah anak yang bungsu, ketika dia pergi meninggalkan rumah bapaknya, lalu kehidupannya jatuh di dalam dosa, kehidupannya terpuruk dan hancur akibat dosa. Saudara, pada saat waktu itu, dia mengambil keputusan untuk kembali kepada bapaknya. Dan dia bukan hanya mengambil keputusan, tetapi dia juga melangkah, bertindak saudara. Dia kembali pulang, dia melangkahkan kakinya untuk pulang ke rumah ayahnya. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Lukas 15 ayat 18 sampai 20 bagian A. Dikatakan demikian. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia
Perhatikan, dia bukan hanya mengambil keputusan saja, tetapi dikatakan maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dia bertindak aktif untuk meninggalkan kehidupannya yang terpuruk, dan dia mulai bangkit berdiri dan melangkah untuk menyambut masa depan, rancangan yang ada di depannya, yang sungguh bapaknya sudah sediakan. Hari ini saudara, kalau mungkin ada di antara saudara di tempat ini, yang ketika saudara menyaksikan, mengikuti ibadah pada saat hari ini, saudara sudah merasa meninggalkan Tuhan begitu jauh. Saudara pergi meninggalkan Tuhan begitu lama. Hari ini saudara, ambil keputusan untuk kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan Yesus. Saudara, separah apapun, seburuk apapun, sebesar apapun dosa yang sudah saudara lakukan, saudara, Tuhan sanggup mengampuninya. Tuhan mau menerima saudara kembali ketika saudara mau datang kembali kepada Bapa. Firman Tuhan mengatakan, sang Bapa tadi, dia berlari menyambut sang anak ketika si anak yang bungsu ini kembali. Hari ini saudara, ketahuilah, sesungguhnya Tuhan sedang menantikan saudara untuk kembali kepada Bapa di sorga. Datang kembali melalui Yesus Kristus. Jangan ragu, ambil keputusan saat ini. Ambil keputusan saat ini untuk kembali, tinggalkan dosa, tinggalkan masa lalu, tinggalkan keburukan yang ada, dan mulai berjalan ke depan untuk meraih kasih karunia yang Bapa di surga telah berikan melalui Yesus Kristus. Saudara, inilah saatnya untuk saudara mengambil keputusan, dan setelah ini saudara keluar dari kamar saudara keluar dari rumah saudara keluar dari tempat di mana saudara beribadah, mulai bertindak, tinggalkan dosa itu, mulai datang kepada Tuhan. Jangan ragu, sebab Tuhan menyambut saudara. Tuhan tidak pernah menolak saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan sedang menanti untuk saudara kembali kepada Dia. Hari ini, mari teguhkan hati saudara untuk ambil keputusan tinggalkan dosa dan bertindak kembali, datang kepada Tuhan. Mulai lakukan sesuatu yang benar. Saudara, yang disebut bertobat adalah bukan sekedar menyesal. Yang disebut bertobat bukan hanya berhenti melakukan dosa, tetapi yang disebut bertobat adalah tinggalkan dosa dan mulai melakukan sesuatu yang benar, yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga saudara, yang terakhir, bagaimana seseorang bisa menerima kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepadanya, yaitu adalah bersedia mengikuti kehendak Tuhan. Yang pertama tadi adalah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara, yang kedua adalah datang kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah bersedia untuk mengikuti kehendak Tuhan. Saudara, di dalam kitab Lukas pasal yang pertama, dikatakan ketika malaikat Tuhan datang menjumpai Maria. Pada saat waktu itu malaikat Tuhan berkata bahwa Maria akan dikaruniai oleh Tuhan. Dia akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus, yaitu adalah Yesus Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu. Yang daripada Tuhan Yesus, setiap kita boleh menerima anugerah itu. Saudara, dikatakan Lukas 1 ayat 38 berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, Maria bersedia untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidupnya dipakai oleh Tuhan, dipenuhi oleh kasih karunia demi kasih karunia. Saat ini saudara, kalau saudara dan saya, kita mau hidupan kita terus mengalami kasih karunia demi kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus. Saudara, yuk mari sama-sama kita belajar untuk bersedia mengikuti kehendak Tuhan. Saudara,
Saudara tentu ingat kisah pada saat waktu Tuhan Yesus ingin memanggil murid-muridnya. Pada saat waktu itu dikatakan di pantai Danau Galilea yang dikatakan Simon Petrus dan teman-temannya kembali dari melaut tanpa dapat hasil apa-apa. Dia tidak menangkap ikan apapun sepanjang malam, pulang dengan tangan yang hampa, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Lalu saudara, Tuhan Yesus berkata pada saat waktu di pinggir Danau Galilea, Tuhan Yesus berseru kepada mereka untuk mereka tebarkan jala. Saudara, pada saat waktu itu jaraknya sudah tidak terlalu jauh dari pantai. Artinya seharusnya tidak ada ikan, saudara. Di tempat yang dangkal tidak ada ikan, apalagi ikan yang banyak, tidak ada, saudara. Tetapi pada saat waktu itu Tuhan Yesus berseru begini untuk mereka tebarkan jala. Saudara, lalu apa yang dikatakan dalam Lukas 5 ayat 5 sampai ke 6? Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Amin. Saudara, terkadang ada orang-orang Kristen sekalipun dalam kehidupannya mereka mengalami yang namanya quote and quote tidak menangkap apa-apa. Jerih payahnya seperti tidak menghasilkan apa-apa. Mereka sepertinya sudah lakukan ini, lakukan itu, lakukan segala hal yang mereka mampu untuk mereka lakukan. Tetapi mereka sepertinya pulang tidak menangkap apa-apa. Saudara, saat ini Tuhan mau mengajak untuk setiap kita. Perhatikan apa yang disampaikan melalui Lukas pasal yang kelima. Ketika Petrus, dikatakan Simon Petrus, dia berkata demikian, "Tetapi karena Engkau, Guru," yaitu Tuhan Yesus, "karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara, itu kata kuncinya daripada apa yang dialami oleh Simon Petrus dan teman-teman yang lain, di mana mereka menangkap ikan di tempat yang seharusnya menurut ukuran manusia itu tidak mungkin, tetapi mereka menangkap ikan yang jumlah yang sangat banyak. Saudara, hari ini kasih karunia tersedia. Tuhan telah sediakan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah berikan kasih karunia-Nya. Firman Tuhan sekali lagi katakan, dari kepenuhannya, dari Kristus Yesus Tuhan, kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kalau saat ini saudara sedang merasa, kenapa kasih karunia Tuhan sepertinya kok sepertinya tidak ada. Saudara, yang pertama, sesungguhnya kasih karunia Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan saudara. Hanya saudara tidak menyadari. Ingat sekali lagi, segala hal yang baik, apapun yang ada, kesehatan atau apapun, segala hal yang lain, yang baik itu, yang telah saudara nikmati sampai dengan saat ini, itu pun kasih karunia. Tetapi saudara, Tuhan mau katakan, Tuhan ingin memberikan kepada saudara dan saya kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan katakan sekali lagi apa? Sekali lagi dikatakan bahwa kasih karunia yang baru setiap pagi, yang baru setiap hari. Tuhan mau terus berikan setiap hari. Ada kasih karunia yang baru, ada kasih karunia yang baru setiap hari. Dan juga yang kedua, ada kasih karunia yang Tuhan tambahkan. Kasih karunia yang Tuhan tambahkan. Mungkin hari ini ada di antara saudara dalam keadaan bisnis, saudara dalam pekerjaan, saudara merasakan sepertinya kering di area itu. Saudara sudah bekerja, banting tulang segalanya. Saudara pulang, saudara merasa tidak dapat menangkap apa-apa. Hari ini mari kita sama-sama untuk kita mau belajar, untuk bersedia mengikuti kehendak daripada Tuhan. Saudara, ketahuilah, Dialah Tuhan kita. Tuhan Yesus, Dia adalah Gembala yang agung. Dia Tuhan Yesus yang mau membaringkan saudara dan saya di padang rumput yang hijau. Dia Tuhan yang mau menuntun saudara dan saya di jalan yang benar. Dia yang membawa setiap kehidupan saudara, membimbing kehidupan saudara dan saya untuk tinggal di air yang tenang. Saudara,
Dia mau mengurapi kepala saudara dengan minyak dan membuat piala saudara penuh melimpah. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Dia Tuhan Gembala yang baik. Dia mau menuntun saudara. Maukah saudara dituntun oleh Tuhan? Maukah saudara dibimbing oleh Tuhan untuk mengikuti menjadi kehendak Tuhan? Hari ini, mari sama-sama ambil keputusan untuk kita belajar berkata, yes Tuhan, saya mau. Mari kita berdoa saudara. Bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Masuklah dalam hidup saya dan tinggallah dalam kehidupan saya. Dan mulai hari ini saya menjadi anak Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, untuk yang selanjutnya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami mau datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kalau selama ini kami sudah mulai meninggalkan Tuhan, kami sudah pergi jauh meninggalkan Tuhan, dengan segala dosa, dengan segala kejahatan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang di hadapan-Mu untuk bertobat. Kami mau mengambil keputusan seperti anak yang bungsu untuk kembali kepada Bapa. Demikian pun kami mau ambil keputusan pada hari ini untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Kami mau tanggalkan dosa dan ada. Kami datang minta ampun di hadapan Tuhan. Ampunilah kami. Dan Allah Roh Kudus, tolong kami, urapi kami, untuk kami boleh kembali kepada Tuhan. Kami membawa hidup kami kembali kepada kebenaran. Hidup melakukan firman Allah. Hidup belajar melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami. Tuhan tidak pernah menolak kami ketika kami mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Kami percaya pada saat ini pun juga ketika kami mengambil keputusan untuk bertobat, ketika kami mengambil keputusan untuk minta ampun di hadapan Tuhan, ketika kami mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan, maka hari ini juga Tuhan memulihkan kami. Hari ini juga Tuhan menyambut kami. Hari ini juga Tuhan menerima kami. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini curahkanlah kekuatan-Mu atas kami. Curahkanlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami boleh dimampukan oleh Tuhan melakukan, mengikuti apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah mata kami semakin terus hari demi hari memandang kepada Tuhan Yesus. Dan hati kami ya Tuhan, biar semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Dan amanat agung Tuhan Yesus dapat senantiasa dikerjakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengucap syukur buat anugerah yang Kau berikan. Kami boleh terlibat dalam amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Pakai kami Tuhan, sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua,
Apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk kita membawa persembahan kita. Persembahan persepuluhan, persembahan sukarela. Kita bawa yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu melalui harta kekayaan yang ada. Tuhan, saat ini kami mau bawa persembahan ini untuk Tuhan kuduskan, Tuhan pakai untuk menjadi alat untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus di muka bumi ini. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati semua yang kami taburkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu melalui persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya semua hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita sama-sama kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah dan bawalah berkat anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, kasih yang sempurna, kasih yang semula daripada Yesus Kristus Tuhan, serta pengurapan dan berkat persekutuan, keintiman dengan pribadi Allah Roh Kudus, kiranya tercurah berlimpah-limpah bagi kehidupan saudara dan sesi keluarga, dan hidup kehidupan kita semuanya, saat ini sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat Tuhan bersama kita berkata, amin.